Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Aja Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. 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 Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
Apa yang ku miliki kami persembahkan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya minta Bapak Silitonga mimpin kita dalam doa pembukaan. Terlalu banyak Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Layaklah Kau ditinggikan, dipuji, disembah, digagungkan nama-Mu melalui hidup kami Tuhan. Kami datang sujud menyembah Engkau di tempat ini dengan hati yang tulus. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang melayani di altar. Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa Tuhan, khususnya gembala kami, Ibu Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan buka rahasia-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran bagi umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Buka hati kami dan kami jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Kepada kami dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara kirim pemanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi kirim pemanggil
kita sudah dipenuhi api kemuliaan Tuhan, amin. Kalau kita dipenuhi api kemuliaan Tuhan, kita akan lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Mari katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kembali katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejamu, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang, amin. Mari kita mau kibarkan panji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit dan terus melayani Tuhan, amin. Haleluya. Mari katakan, jika Allah di pihak kita, Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kami persilahkan kalau ada yang mau memberi pujian untuk Tuhan. Kalau nggak ada, kita akan beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilahkan yang bertugas untuk datang ke depan. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Di sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan biarlah ini apapun yang kami berikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kembali kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan yang memberkati setiap persembahan kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Begitu kita layak bersyukur kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kembali katakan, ingat setiap kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya
lihat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya. Selamatkanku sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, kami takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia Salam semuanya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Ya, Bapak Gembala sekarang ada pelayanan di Batam, ya. Wakil Gembala ada di Pos PI Sukacita Melimpah. Ya, mari saudara kekasih kita tetap dukung ya mereka terus di dalam doa. Kita percaya sejauh pekerjaan yang dipercayakan kepada hambanya, urapan Tuhan terjadi. Ada amin. Mujizat Tuhan terjadi melalui mereka. Puji Tuhan, saudara kekasih, kita kembali belajar lewat firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 14. Oke, kalau tidak ada Alkitabnya ada di layar, kita sama-sama baca. Yohanes 15 ayat 14. Kita sama-sama baca semuanya. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada amin? Saya baca kembali. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Iya. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, Yesus mau buat kita menjadi sahabatnya. Iya. Saudara kekasih, ada kita di sini punya sahabat? Enggak ada? Oh iya. Saudara kekasih, kita sebagai makhluk sosial ya patut kita membutuhkan orang lain. Pantas kita membutuhkan orang lain. Kita nggak boleh hidup sendiri. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa, saudara kekasih, hidup sendiri.
Itulah namanya kita sebagai manusia saling membutuhkan. Ya. Di sini dikatakan saudara kekasih, kamu adalah sahabatku. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan, kata Yesus. Yesus mau bersahabat dengan kita. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, ya, kalau kita cari sahabat, nggak begitu ya gampang atau gampang-gampang susah gitu ya. Gampang-gampang susah mencari sahabat. Ataupun saudara yang menemukan sahabat itu adalah suatu keberuntungan. Ya, sangat beruntung saudara kalau menemukan sahabat. Yang namanya arti persahabatan itu adalah persahabatan yang erat. Persahabatan itu adalah suatu penilaian yang memberkati seperti itu. Sahabat itu saudara kekasih yang saling menguatkan, saling menguntungkan, dan sama-sama merugikan. Seperti itu yang namanya sahabat. Saudara kekasih, kita sulit menemukan sahabat yang sejati. Ya, saya mau nyampaikan firman Tuhan pada hari ini adalah judulnya, temanya sahabat sejati yang sesungguhnya. Sulit kita menemukan sahabat yang sejati. Namun seperti itu pun saudara kekasih, kita tetap rindu memiliki sahabat. Kita juga saudara kekasih kepingin punya sahabat. Ya. Sahabat itu adalah sahabat yang sependeritaan, pengertian. Kalau kita buka di dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seperti ini saudara kekasih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam, ya, itulah arti sesungguhnya persahabatan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini firman Tuhan. Namun kenyataannya tidak sering kita temui sahabat seperti ini. Yang kita temui sahabat yang seperti apa saudara kekasih? Mungkin pengalaman kita masing-masing. Yang kita sering temukan sahabat yang sahabat dalam kesukaan. Kalau dalam kesulitan jarang kita temukan. Sahabat dalam kesukaan itu saudara kekasih enak ya, gampang kita temukan. Tapi sahabat dalam kesulitan, sahabat dalam kesusahan, sahabat dalam penderitaan itu langka kita temukan. Betul enggak? Kalaupun saudara temukan seperti itu, bersyukur, saudara paling beruntung. Sahabat yang seperti ini langka. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, kesulitan. Inilah sebenarnya sesungguhnya yang nilai arti persahabatan itu. Namun jarang kita temukan, jarang kita alami punya sahabat yang seperti ayat ini. Kalau kita tidak temukan sahabat seperti ayat ini, apa yang kita alami? Apa yang kita rasakan? Kecewa. Sedih. Betul gak? Halo? Gimana sini? Sama? Sebelah sini? Sama? Ya. Ini pada umumnya saudara kekasih. Sulit kita temukan sahabat dalam kesulitan.
sahabat dalam kesukaran, sahabat dalam penderitaan. Kalau yang ada istilahnya itu saudara kekasih, kawan ketawa banyak, kawan menangis enggak ada atau sedikit. Sedih itu umumnya. Kalau seperti ini seorang kekasih, yang kita alami adalah kekecewaan, yang kita alami adalah kesedihan. Tapi semuanya kita kepingin punya sahabat, sahabat yang sejati, sepenanggungan, sependeritaan, seia sekata. Kenyataannya tidak seperti itu. Banyak sahabat yang mengkhianati. Ya, itu seorang kekasih. Kalau kita mencari sahabat di dalam dunia ini. Kalau kita lihat saudara kekasih di dalam Amsal 18 ayat 24. Ya. Amsal 18 ayat 24 dikatakan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Iya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Inilah yang mungkin pernah kita alami. Kalaupun seorang kekasih, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita bersyukur kalau seperti ini kita temukan sahabat. Kalau kita temukan seperti ini saudara. Tapi saudara kekasih, kalau ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya. Teman, ya kan itu katanya. Ada teman itu mendatangkan kecelakaan. Apa yang kita alami kalau hal yang seperti itu terjadi? Mencelakakan, menjelekkan, menghakimi, menghina. Teman itu katanya. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Iya, artinya surga kasih saudara kita pun enggak seperti itu. Tapi ada teman ya, lebih sahabat yang lebih karib, lebih daripada saudara. Ada juga seperti itu, makanya saya katakan beruntung kalau punya teman seperti ini. Tapi kalau punya teman yang mendatangkan kecelakaan gimana? Kecewa. Apalagi katanya saudara kekasih di dalam Amsal 19 ayat 4. Ya, Amsal 19 ayat 4 dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin. Ini kenyataan atau gimana? Kenyataan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat demi ayat tadi langka seperti ayat Amsal 17 ayat 17. Yang ada sering seperti ini. Ketika kita punya, ketika kita baik, ya dikatakan kita sahabat. Giliran kita nggak punya, giliran kita nggak baik, apa katanya? Ditinggalkan. Apa yang kita alami? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa. Itu yang kita alami saudara kekasih. Tapi mari kita kembali pada Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara kekasih, Yesus mau menjadi sahabat buat kita. Kalau ayat 13-nya dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Yesus.
Yesus mau menjalin persahabatan dengan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang memberikan nyawanya buat kita, buat saya dan saudara. Itu adalah sahabat yang sejati. Ada amin? Itu adalah sahabat sejati. Kalau kita lihat tadi dari Amsal tadi demi Amsal, saudara kasih ayat demi ayat. Kalau bersahabat itu tidak selamanya bisa seperti di hati kita. Kalau kita ada baiknya, kalau ada maunya dikatakan kita sahabat. Kalau ada dalam diri kita baru kita sahabat. Giliran kita nggak punya, giliran kita tidak baik. Nggak selamanya juga kita bisa berbuat baik karena kita tidak bukan Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Tapi mari kita kembali firman Tuhan. Ada sahabat yang sejati. Yang bisa memberikan nyawanya buat kita. Saudara kekasih, Yesus mau bersahabat dengan kita. Kalau dari segi nilai, kita ini siapa? Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang jauh daripada kesempurnaan. Tidak layak Tuhan bersahabat dengan kita. Tapi itulah Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Dia mau menjadi sahabat yang sejati buat kita. Ada amin? Menjadi suatu kehormatan buat kita kalau Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kita. Itu adalah sahabat yang sejati. Ya. Dikatakan saudara kekasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah menjadi sahabat yang sejati. Dia sudah buktikan melalui dia tersalib di kayu salib. Dia sudah buktikan. Sudah berikan nyawanya buat kita. Lewat firman Tuhan ini saudara kekasih ayat 14-nya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus mau menjalin sahabat dengan kita. Dia mau saudara kekasih menjalin hubungan sahabat dengan kita. Ya. Padahal gak layak kita menjadi sahabatnya. Tapi itulah Yesus yang menjadi sahabat yang sejati. Yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita saudara kekasih. Mati di kayu salib. Itulah salah satu bukti dia mau menjadi sahabat dengan kita. Pengorbanannya. Jadi saudara kekasih, sebenarnya sahabat itu butuh pengorbanan. Ya. Tapi banyak kalau kita cari sahabat di dunia ini, banyak orang ya tidak mau dirugikan. Ya. Kalau kita cari saudara kekasih sahabat ya di dunia ini yang ada, mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang banyak kita temukan dalam setiap sahabat-sahabat yang ada di dalam dunia ini. Kita mungkin nggak usah saudara kekasih menduduh orang lain. Mungkin ini ada di dalam diri kita. Ya. Mungkin ini ada di dalam diri kita saudara kekasih. Dikatakan saudara kekasih manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau sahabat itu yang sejati apa kata Yohanes tadi? Memberikan nyawanya. Ini manusia akan mencintai dirinya sendiri.
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Saudara kekasih, sahabat itu tidak selamanya seperti di hati kita semuanya temukan. Namun saudara kekasih, kalau seperti itu yang kita alami, apa reaksi dari kita? Apa respon dari kita? Ketika saudara kekasih kita menemukan sahabat yang mengecewakan, ketika kita menemukan sahabat yang membuat hati kita terluka, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Saudara kekasih, dalam nama Yesus, lewat firman Tuhan di dalam Yohanes ini, kalau Yesus sudah menjadi sahabat buat kita, kita jangan mencari sahabat, tapi buat kita menjadi sahabat. Ada amin? Kalau kita belajar menjadi sahabat seperti Amsal 17 ayat 17, maka kita saling menemukan. Ada amin? Kita saling menemukan sahabat itu, hello, yang ada di GKB Namo Bintang. Kita cari sahabat, cari ke gereja GPDI, enggak ada sahabat. Cari ke gereja GKB, enggak ada sahabat. Cari ke GBI, enggak ada sahabat. Jangan kita mencari sahabat, tapi biarlah kita menjadi sahabat. Kalau kita belajar menjadi sahabat, maka kita akan temukan, saling menemukan sahabat. Ada amin? Kalau Yesus sudah siap menjadi sahabat kepada kita, kenapa kita tidak belajar untuk menjadi teladani dia? Meneladani Yesus. Kita teladani dia. Kita belajar. Tapi memang saudara kekasih enggak begitu gampang. Yesus saja perlu pengorbanan. Kita juga berkorban, kenapa? Kita juga berkorban, belajar berkorban. Berkorban apa? Berkorban perasaan. Berkorban waktu, berkorban materi. Kalau seperti itu pasti kita saling menemukan sahabat. Kalau di dalam 2 Timotius 3 ini tadi, ya gimana? Manusia mementingkan dirinya sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Nggak mau berkorban, ayo kita makan keluar, makan miso. Ya, sekali-sekali kita traktir teman kita. Kalau mau jadi sahabat ya, menjadi sahabat tadi. Saudara menjadi sahabat, saya menjadi sahabat. Kalau kita makan ya gantian, traktir teman. Ya, sehingga kita temukan sahabat. Tapi kalau kita saudara kekasih seperti 2 Timotius 3 tadi, mementingkan diri sendiri, maka kita tidak pernah menemukan sahabat. Sekali 2 kali boleh kau traktir teman. Iya, tapi ketiga kalinya orang mikir juga. Ya kan gitu manusia kan. Akhirnya kita tidak temukan sahabat. Iya, mari kita saling ya, saling memberi. Saling kita belajar menjadi sahabat, maka kita akan temukan sahabat itu. Iya, itu namanya saling pengertian. Iya. Pengertian. Di mana ada terdapat itu pengertian? Anak muda, Amsal berapa? Janganlah jual kebenaran. Ayat hafalan itu kan? Tapi belilah maka engkau apa katanya itu ya? Belilah maka engkau akan mendapat hikmat, didikan dan pengertian. Iya, menjadi pengertian lah kita. Memiliki pengertian kita. Kita peka seperti itu. Kita udah sekali 2 kali ditraktir teman, 3 kali kita ditraktir teman. Ya, kita langsung berpikir gini, kapan ya aku traktir dia ya? Kita cari waktu. Iya, jangan kita menjadi jemaat yang mumpung. Jemaat yang apa?
mumpung ada dia, mumpung dibayar, mumpung ada uangnya, ya, mumpung kesempatan. Ya kan? Jangan kita menjadi jemaat yang seperti itu. Tapi kita belajar saudara kekasih. Ya, kita teladani Yesus. Yesus aja mau bersahabat dengan kita. Kalau namanya sahabat itu, ya, sahabat itu apa ya, nilainya luas ya. Sahabat itu nilainya atau pengertiannya itu dekat. Apa? Dekat dan akrab. Ya. Karena Yesus tidak mau, ya, ada suatu perantara di antara kita dan dia. Dia nggak mau ada suatu perantara. Perantara itu apa? Yang membuat kita punya perantara Yesus dan kita itu adalah dosa. Jangan sampai dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mau dia menjadi sahabat buat kita. Padahal kita ini siapa? Kita ini adalah manusia yang berdosa. Yang mungkin ada ya di dalam 2 Timotius 3 ini tadi. Kita manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia hamba uang, manusia yang tak tahu berterima kasih. Manusia yang apa lagi tadi? Melawan sama orang tua, nggak menghargai orang tua. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Hello, siapa di antara kita yang tidak mau berdamai? Coba angkat tangan. Kenapa Pak? Apa katanya? Enggak menjamin Pak. Enggak menjamin itu membuat hati kita mau berdamai. Iya. Enggak menjamin kalau ekonomi kita bagus. Ya betul enggak? Itu enggak menjamin itu. Kira-kira bisa Bapak menjamin kalau sudah punya semuanya. Dan mau Bapak berdamai sama semua orang? Belum tentu. Ketika ada orang yang nanti menyakiti hati Bapak. Kalau orang itu enggak mau datang minta maaf sama Bapak, Bapak enggak mau memaafkan dia. Iya, itu kayaknya enggak pengaruh. Iya. Enggak pengaruh tentang keadaan ekonomi. Makanya dengan yang seperti itu, orang miskin, orang kaya, ya banyak orang berseteru. Jadi Bapak pikir ekonominya yang sudah bagus itu udah damai hatinya gitu. Enggak selamanya juga, banyak juga yang aku tengok suami istri yang cerai. Ya kan? Berantem mereka. Iya. Jadi enggak itu membuat ya kita bisa berdamai. Sekarang itu tergantung individunya, tergantung pribadinya. Ya. Mari saudara kekasih, sejauh kita sudah melakukan perintah Tuhan itu katanya tadi kan. Gampang dia menjadi sahabat. Itu firman Tuhan, Yesus katakan. Ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya jadi saudara kekasih, kalau kita memang orang yang sudah percaya sama Tuhan, mari kita lakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi sahabat dengan kita. Yang menjadi perseteruan ya ketika kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara kekasih, dalam 2 Timotius 3 ayat 2 tadi saudara kekasih, itu adalah gambaran-gambaran manusia yang mungkin ada dalam diri kita. Dan bahkan kita banyak temui bagi banyak orang. Sehingga saudara kekasih, kita sulit menemukan sahabat yang sejati itu. Tapi lewat firman Tuhan ini saudara kekasih, di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu kata Yesus. Ya. Dia mau menjadi sahabat dengan kita. Dia tidak mau, dia tidak katakan kita lagi sebagai apa katanya? Hamba. Ya. Kalau hamba itu saudara kekasih, ya hubungan hamba itu dengan tuannya itu jarak. Coba saudara kasih hubungan pembantu sama tuan. Kalau makan itu pembantu di mana? Di dapur, ya kan? Jarang itu pembantu itu duduk di meja makan tuannya. Ya. Makanya Yesus katakan, dia tidak mau lagi kita disebutnya sebagai hamba. Tapi dia mau kita disebutnya sebagai sahabat. Karena sahabat itu adalah suatu ada keakraban, kedekatan, kekompakan, dekat seperti itu. Itu sahabat. Iya. Saudara kekasih, kalau sahabat itu biasanya itu saudara kekasih nggak ada lagi rahasia. Tapi kalau ada saudara merahasiakan sesuatu, berarti saudara tidak anggap dia sahabat. Iya. Biasanya itu kita punya sahabat curhat kita. Tapi gambaran kalau saudara kita itu tidak terbuka lagi sama kita, dia tidak jujur lagi sama kita, berarti ada batas. Itu namanya bukan sahabat. Biasanya itu kalau sahabat itu, ya sahabat kita itu kita terbuka, sahabat itu penuh apa? Pengorbanan. Kita berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban materi, korban pakaian, itu sahabat saudara kasih. Ya, tapi kalau sahabat yang sejati itu kita jarang temukan. Ujung-ujungnya sekalipun seperti itu, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan dijauhkan lewat Amsal tadi. Kita ditinggalkan. Iya. Namun saudara kekasih memang nggak gampang mencari sahabat yang sejati. Hanya Yesus. Ada amin? Hanya Yesus sahabat yang sejati. Makanya pujian berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Halo. Kalau kita susah jarang sahabat menghibur kita, justru ditinggalkan. Jadi kalau sahabat dalam suka itu banyak atau gampang ditemukan. Ayo teman, ayo kita ke sini, ku traktir kalian semua. Banyak enggak teman? Banyak kan? Ayo kita jalan-jalan ke mall, ku traktir kalian semua, belanja kalian. Banyak enggak? Banyak sahabat kalau seperti itu. Tapi giliran nanti kita miskin, itu firman Tuhan. Giliran kita enggak punya apa-apa. Ya, mari saudara kekasih. Kita belajar, ya kita teladani Yesus lewat firman Tuhan ini, di mana Yesus sudah menunjukkan Dia menjadi sahabat buat kita. Mari pada saat hari ini juga jangan kita mencari sahabat, tapi jadilah kita sahabat supaya kita saling menemukan persahabatan itu saudara kekasih. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ajak semuanya singer, pemain musik dan tamborin.
Mari saudara kekasih, kita datang menyembah kepada Tuhan. Kalau kita